Salam sehat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara singkat bagaimana melakukan komunikasi efektif dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien COVID-19. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran pesan dengan orang lain agar terjadi peningkatan pengetahuan yang berdampak pada perubahan sikap dan perilaku. Dalam pelacakan kontak, komunikasi dilakukan agar terjadi perubahan perilaku ke arah yang sehat dan bertanggung jawab. Secara khusus, komunikasi perlu dilakukan untuk memotivasi pasien agar bersedia dilakukan pelacakan kontak dan agar kontak erat yang teridentifikasi bersedia mengikuti anjuran karantina dan pemantauan harian. Dengan komunikasi yang efektif antara petugas pelacak kontak dengan pasien COVID-19 dan kontak erat, kita dapat membina kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati, menciptakan kesepahaman sehingga dapat saling berkomunikasi dan mengerti pesan yang disampaikan, serta membangun motivasi intrinsik dan kemampuan untuk mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasien dan kontak erat selama kegiatan pelacakan kontak. Ada 5 elemen pokok dalam komunikasi efektif yang dapat disingkat sebagai REACH. Yang pertama adalah respect, yaitu selalu menghormati dan menghargai orang lain. Elemen kedua adalah empathy atau empati, yang berarti mau mendengar dan memahami situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Menunjukkan empati tidak sama dengan menyetujui sikap atau perilaku orang lain. Namun, kita berusaha memahami pilihan mereka dan melalui hal tersebut membangun keterbukaan dan kepercayaan. Elemen ketiga adalah audible. Pesan yang kita sampaikan harus dapat diterima atau dimengerti oleh orang lain, baik dari isi pesan maupun cara penyampaiannya menggunakan alat bantu audio visual dan sikap yang dapat diterima. Elemen keempat adalah clarity. Pesan harus jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berlainan. Selain itu, kita harus terbuka dan transparan, tidak menutupi atau menyembunyikan sesuatu agar terbangun rasa percaya dari pasien atau kontak erat kepada petugas. Elemen kelima adalah humble atau rendah hati. Sikap ini menjadi dasar untuk membangun rasa menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong atau memandang rendah orang lain, penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan pasien atau kontak erat. Ada 4 langkah dalam melakukan komunikasi pada saat pelacakan kontak yang dapat disingkat menjadi SAJI. Pertama, selalu mulai komunikasi dengan memberikan salam. Setelah itu, ajak pasien atau kontak erat untuk berbicara, dengarkan kebutuhan mereka. Kemudian, jelaskan maksud kunjungan dan bantu mereka dalam mengatasi kesulitannya. Terakhir, sebelum menyelesaikan kunjungan, ingatkan pasien atau kontak erat mengenai hal-hal penting yang perlu mereka perhatikan. Ada 2 jenis pertanyaan yang bisa digunakan saat berkomunikasi dengan orang lain, yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka, misalnya, bagaimana perasaan ibu hari ini? Memungkinkan orang memberikan jawaban yang lebih luas. Pertanyaan ini digunakan untuk menggali informasi lebih dalam bila ingin mengetahui perspektif lawan bicara, mendorong eksplorasi diri, dan ini memungkinkan petugas mendapatkan informasi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pertanyaan tertutup, misalnya, apakah Bapak ada gejala batuk? Adalah pertanyaan yang jawabannya singkat, bisa dalam bentuk iya atau tidak, sebuah fakta khusus, angka, tanggal, dan lain sebagainya. Kemungkinan jawabannya terbatas dan biasanya digunakan bila ingin mengisi kuesioner atau pilihan ganda. Ada jenis pertanyaan lain, yaitu pertanyaan yang mengarahkan. Ini merupakan bentuk pertanyaan tertutup namun mengarahkan pasien pada jawaban yang diinginkan oleh penanya. Misalnya, ibu sudah sehat ya hari ini? Pertanyaan seperti ini harus dihindari. Saat bertanya kepada seseorang, sebaiknya kita mengikuti prinsip 3B, yaitu bertanya, beritahu, dan bertanya kembali. Bertanya yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman atau pengetahuan lawan bicara kita. Setelah mengetahui pemahaman mereka, kita lanjutkan dengan menyampaikan informasi atau saran.
Sebelum penyampaian dilakukan, sebaiknya kita meminta persetujuan pasien atau kontak erat untuk dilakukan penyampaian informasi atau saran tersebut. Langkah ketiga dalam 3B adalah bertanya kembali kepada pasien atau kontak erat. Apakah mereka sudah mengerti, memahami, atau ada tanggapan terhadap informasi dan atau saran yang baru disampaikan. Saat melakukan pelacakan kontak, kita dapat berhadapan dengan orang-orang dalam berbagai status mental. Ada yang panik, bingung, menolak, menurut atau patuh, dan ada juga yang penuh keingintahuan. Sebelum mulai bekerja di lapangan, sebaiknya direncanakan bagaimana menghadapi orang-orang dengan berbagai status mental tersebut. Hadapi mereka dengan prinsip REACH yang sudah dibahas, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Kita dapat belajar dari pengalaman petugas yang sudah bekerja di lapangan serta mempertimbangkan adat dan budaya masyarakat setempat. Hal lain yang perlu diperhatikan saat melakukan kunjungan adalah kenyamanan kontak, ventilasi dan cahaya, alat-alat dan perlengkapan, serta pengaturan posisi duduk. Data pribadi pasien dan kontak erat perlu dijaga kerahasiaannya. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Status pasien tidak boleh dibuka kepada pihak di luar tenaga medis dan petugas pelacak kontak yang sudah ditunjuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pengamanan data pribadi terkait COVID-19 dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang informasi yang dikecualikan.